besar, Allah yang kami sembah, yang kami rayakan, yang kami hormati. Sungguh sebuah anugerah yang telah dilimpahkan dalam hidup kami semuanya, bahwa Allah yang besar itu telah lahir dalam kehidupan kami semuanya. Dan sungguh kami bersyukur setiap kami yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang punya harapan. Dan pengharapan kami adalah pengharapan yang pasti, sebab Engkau ada bersama kami selama kami hidup di dunia ini. Itu sebabnya kami hari ini sangat bersyukur kalau Engkau mengasihkan kami di tempat ini untuk berjumpa dengan pribadi-Mu, berjumpa lebih dekat lagi dengan kebenaran firman-Mu. Biar mari Tuhan isi hidup kami hari ini untuk mempersiapkan diri kami memasuki tahun yang baru. Biar setiap kami dibekali dengan kebenaran firman-Mu, sebab kami percaya firman-Mu itu akan menuntun kami dan menjadi suluh di langkah-langkah kami ke depan, dan itu akan menjadi terang bagi jalan kami. Kami menyambut kebenaran-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Gembala GPAP ya, GPAP dari Pamekasan yang telah memberi kesempatan saya untuk melayani sore ini. Inilah keindahan kita dalam Tuhan, ya, tidak saling kenal bisa ketemu di tempat ini. Tetapi saya bersyukur sekali, saya ini murid dari Ibu Mary Hartanti pada waktu di sekolah Kitab Tangmahu. Waktu itu Ibu Mary Hartanti masih mengajar. Jadi kita sama-sama satu perguruan Ibu. Satu perguruan ya. Nah, senang sekali kita bisa jumpa di acara malam ini. Dan pertama-tama saya ucapkan selamat Natal, di mana damai dan sukacita Allah akan memenuhi hati kita. Amin. Dan biarlah kita akan menyambut tahun baru nanti penuh dengan harapan yang baru. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nama saya Pendeta Abednego. Saya berasal melayani di Kota Solo ini. Lebih kurang kami sudah hampir menyentuh 38 tahun pelayanan di Kota Solo ini. Dan bersyukur Tuhan sampai hari ini masih mempercayakan kami untuk terus menggembalakan. Dan saya percaya kita semua dijumpakan karena anugerah Tuhan. Amin. Karena anugerah Tuhan. Seperti biasanya, sejak kita ini selalu menginjak di penghujung tahun seperti ini, biasanya kita ini kemarin juga di gereja kami, ya, panitia Natal minta kami suruh mengisi kertas berbentuk hati, lalu suruh mengisi harapan-harapan tahun depan itu seperti apa. Nah, di penghujung tahun seperti ini, kita selalu memimpikan, memikirkan, dan menuliskan harapan-harapan baru yang ingin kita capai nanti ketika memasuki tahun yang baru. Tentunya kita sangat menginginkan harapan dan impian-impian itu menjadi kenyataan. Amin. Menjadi kenyataan. Bahkan nantinya kalau kita harus bertemu dengan berbagai masalah, persoalan-persoalan yang rumit apapun, kita berharap bisa mengatasi dan menyelesaikan dengan baik. Bisa mengatasi dan menyelesaikan dengan baik. Dan untuk dapat berhasil, untuk dapat beruntung menjalani perjalanan hidup kita di tahun yang baru nanti dan tahun-tahun yang akan datang, yang berani memberikan jaminan dan kepastian hanya satu oknum, yang namanya Tuhan Yesus itu. Saya ulangi, yang berani memberikan jaminan dan kepastian hanya satu oknum aja, yaitu Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu. Dan itu diucapkan sendiri dalam firman-Nya, bahwa kalau hidup kita ini seturut dengan firman-Nya, keadaan kita
akan baik-baik. Amin. Kita akan menikmati sebuah perjalanan hidup, dan di mana kita tinggal itu kebaikan Tuhan ada. Mari kita baca satu ayat aja dari firman Tuhan ini yang saya mau sampaikan kepada saudara di Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1 dan 2. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Ulangan 28 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata seperti ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, Tuhan mengucapkan sendiri bahwa kalau kita mendengarkan suaranya dan mengikuti perintahnya, maka berkat ini akan datang kepadamu. Jadi semestinya sebagai orang Kristen, orang percaya, kita percaya mau tahun berapapun akan kita lewati nanti, kita percaya jaminan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Amin. Bahwa kebaikan Tuhan akan terus bersama kita. Satu ayat lagi di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Satu ayat lagi. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Kalau sudah ketemu katakan amin. Amin. Ya, kita baca bersama-sama sekarang ini. 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Satu ayat lagi yang 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkannya siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, Bapak Ibu Saudara, harapan-harapan di penghujung tahun, mimpi-mimpi kita itu semuanya ya boleh kita tulis, boleh kita mau tempel di mana, di kamar kita, di lemari kaca, tempat rias kita dan sebagainya. Tetapi kita harus percaya, yang memberikan jaminan itu bukan kemampuan kita, yang memberikan jaminan itu bukan kekuatan kita, yang bisa menjamin keadaan kita baik itu Tuhan. Nah, saudara, hanya Tuhan yang berani memberikan jaminan dan kepastian bahwa perjalanan kita akan baik dan semakin baik. Ada yang mengaminkan? Amin. Perjalanan kita bukan sekadar baik, tapi akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Perjalanan hidup kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan perjalanan kita ke depan akan berhasil dan beruntung. Namun semua itu harus kita perhatikan syaratnya. Nah, paling senang kalau kita punya Alkitab dicoret-coret yang baik-baik ya, di warna merah, hijau, kuning ya, yang baik-baik. Tapi syaratnya tidak pernah kita perhatikan. Ayat yang kita baca tadi ada syaratnya untuk kita mengalami hal yang baik dari Tuhan. Kalau kita ingin mengalami hal yang semakin baik dari Tuhan, ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya apa tadi? Syaratnya apa tadi? Kalau kita hidup dalam ketaatan kepada setiap perintah Tuhan. Nah, saudara, tema kita hari ini bersama kita bisa, ya, bersama kita bisa. Saya harap ini bukan sebuah tulisan slogan saja di retret kali ini. Doa saya berharap sebagai hamba Tuhan, tema ini akan menjadi kenyataan
Dalam perjalanan hidup kita di tahun yang baru nanti dan tahun-tahun berikutnya. Karena kita semua tahu bagaimana syaratnya untuk berjalan dalam berkat Tuhan yang saya sampaikan tadi di awal tadi. Nah, mari kita sekarang perhatikan firman Tuhan ini seperti yang tertulis di dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 dan 19. Kita akan masuk dalam inti firman Tuhan hari ini. Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa dan Harun telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat terakhir, demikian Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara, kisah dari Keluaran pasal 17 ini, ya, dalam Keluaran pasal 17 ini, untuk pertama kalinya orang Israel berperang. Untuk pertama kalinya orang Israel berperang sejak mereka keluar dari negeri Mesir menuju tanah perjanjian. Ini pertama kali, baru perangnya yang pertama kali ini. Menghadapi musuh ya baru pertama kali ini. Tentunya ini sebuah peperangan yang tidak seimbang. Kenapa saya katakan tidak seimbang? Karena bangsa Amalek adalah bangsa yang punya pengalaman perang yang luar biasa. Tentaranya itu suka perang. Sedang bangsa Israel tidak punya pengalaman perang sama sekali. Kalau suruh buat batu bata bisa, tapi suruh perang belum pernah, saudara. 430 tahun jadi budak bangsa Mesir. Ini baru keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, ya, di tengah jalan dicegat sama Amalek ini. Jadi ini perang pertama kali orang Israel secara strategi, secara persenjataan, secara pengalaman nggak menang sama orang Amalek. Nggak punya strategi apa-apa. Nah, terbukti Amalek ini benar-benar punya pengalaman perang. Ia tahu kapan menyerang mereka dan ia tahu di mana, ya, orang Israel ini akan diserang. Karena pengalaman perang, sehingga tahu strateginya kapan dan bagaimana cara menyerang mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ternyata orang Amalek ini punya strategi cara untuk mengalahkan orang Israel itu. Karena pengalaman perangnya, berkali-kali perang sehingga dia tahu gimana caranya dia mengambil kesempatan untuk orang Israel bisa kalah. Mari saya tunjukkan sebuah ayat dalam Ulangan pasal 25. Ulangan pasal 25 ayat 17 sampai 18. Perhatikan Ulangan 17, 25 ayat 17 sampai 18. Karena di sini ada pesan Tuhan yang penting untuk disampaikan kepada kita malam ini. Sebelum kita memasuki tahun yang baru, ada pesan Tuhan yang penting untuk disampaikan hari untuk kita semuanya. Mari kita perhatikan Ulangan 25, 17 sampai 18. Bagaimana dan gimana dan caranya gimana orang Amalek itu menyerang orang-orang Israel. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. 18. Perhatikan baik-baik, pelan-pelan. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada
mereka tidak takut akan Allah. Perhatikan ayat 18 ini. Ada sesuatu yang saudara lihat di sini membuktikan bangsa Amalek itu tahu kapan dan di mana saatnya mereka menyerang orang Israel. Ayat 18, Anda perhatikan, mereka menyerang orang Israel di bagian yang terlemah, yaitu di barisan belakang rombongan orang Israel ini. Bagian yang terbelakang, bagian yang paling lemah. Nah, inilah sesuatu yang saudara dan saya harus tahu, ya, bahwa Amalek menyerang bagian yang terlemah. Di mana posisi terlemah orang-orang Israel saat itu? Di bagian paling belakang rombongan orang Israel. Dan Amalek tahu keadaan mereka dalam keadaan letih dan lelah, lesu dan lelah, lesu dan lelah. Nah, saudara, tadi saya katakan ada satu pesan secara rohani buat kita semua malam ini. Kalau kita menginginkan perjalanan hidup kita ke depan nantinya ditandai kemenangan dan keberhasilan, hal yang pertama yang harus kita perhatikan, jangan biarkan kerohanian kita lemah. Halo? Amin? Amin? Anda dan saya dikumpulkan, diasingkan di rumah retret ini, tujuan untuk dibangun rohani kita. Jangan biarkan rohani kita ada di dalam keadaan lemah. Sebab begitu kita dalam keadaan lemah, iblis akan mentarget kita. Iblis akan cari titik kelemahan kita, di mana kita lelah secara rohani, lesu secara rohani. Ketika kita lemah secara rohani, iblis akan target kita. Seperti orang Amalek mentarget orang Israel, dicari titik kelemahannya. Di mana? Rombongan yang paling belakang, lelah, lesu, letih, dan lemah. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perjalanan orang Israel menuju tanah Kanaan adalah gambaran hidup kita sekarang ini, sedang berjalan menuju kepada sebuah tujuan. Tujuan kemana? Tujuannya adalah memenuhi rencana Tuhan. Nah, selama kita berjalan memenuhi rencana Tuhan ini, di sekitar kita itu ada musuh-musuh yang mengincar kita. Mereka bersembunyi, mereka mengincar kita, mencari titik lemah kita. Dan hari ini pesan yang penting untuk kita semuanya, harus kita ingat malam ini, bahwa musuh-musuh kita selalu mengincar tempat area di mana yang terlemah dalam hidup kita. Dan pas keadaan kita letih, lesu secara rohani. Hati-hati kalau kita sudah mengalami kelemahan secara rohani, mulai alas-alasan datang ke gereja, mulai alas-alasan datang ke berdoa, alas-alasan datang di tengah minggu kegiatan. Saudara, hati-hati. Tadinya kita rajin, tapi mulai ngurangi. Hati-hati. Kenapa? Karena itu selalu mengincar kita pada waktu kita lemah. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9 seperti ini. 1 Petrus 5 8-9 berkata seperti ini. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 di firman Tuhan dikatakan seperti ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iblis ini terus mencari orang yang lemah. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi kita harus terus menjaga rohani kita teguh, berdiri, kuat. Jangan biarkan lemah. Cepat-cepat balik kalau kita lemah. Cepat-cepat minta dukungan doa dari gembala saudara supaya Anda kuat kembali. Amin. Hari ini Tuhan mengingatkan, tahun depan bukan hal yang lebih mudah yang kita hadapi.
lebih sulit, lebih sukar dalam segala sektor. Kalau kita lemah, kita akan ditarget oleh iblis. Kita harus kuat, sebab Tuhan memberikan kepada kita roh yang lebih besar dari semua yang ada di dunia ini, sehingga kita selalu akan diberi kemenangan oleh Tuhan. Yang kedua, selain kita menjaga rohani kita, jangan lemah. Yang kedua, persiapkan rohani kita dengan sungguh-sungguh dalam menempuh perjalanan yang baru di tahun baru nanti. Persiapkan dengan sungguh-sungguh. Kapan persiapan kita? Bersyukur hari ini saudara ada di ruangan ini, saudara diasingkan hari ini. Rohani Anda dan saya sedang dipersiapkan oleh Tuhan masuk di tahun yang baru nanti. Berapa hari lagi kita memasuki tahun yang baru? Ini adalah kesempatan kita menyiapkan diri kita. Amin. Siapkan diri kita. Kenapa kita harus mempersiapkan diri? Yang pertama, setiap kita tidak tahu kapan tiba-tiba persoalan itu muncul di depan kita. Kalau persoalan datang itu tidak permisi, saudara. Tidak ketok-ketok kita, tiba-tiba datang aja masalah, datang aja persoalan. Kalau kita tidak siap secara rohani, ini yang membuat kita lemah. Dalam 2 bulan ini, keluarga besar saya mengalami goncangan. Keponakan saya pulang dari Salatiga, dari kuliah mau pulang ke Solo, travelnya kecelakaan. Duduknya di nomor 3, Hiace yang besar itu. Penumpang depannya, sopirnya mati, nabrak truk keramik, ya, di tol. Mau masuk Solo sini. Ya. Sepupu saya atau keponakan saya dengan sepupunya, ya, ditulis di koran luka ringan. Ternyata saudara tidak sadar diri, harus dioperasi kepalanya, ya, dibongkar, ya, diambil cairannya, dan sampai koma, ya, sampai sekarang belum bisa jalan. Nah, sepupunya ini geser, pindah ke sana. Saudara, belum lama lagi adik saya tiba-tiba masuk rumah sakit, ya, dinyatakan kreatinnya 23. Ginjal sudah rusak semuanya. Begitu saya antar ke rumah sakit dan mau dipasang spino untuk dicuci darah, jantungnya berhenti. Jantungnya tiba-tiba berhenti. Dan apa yang terjadi? Dokter berusaha maju dengan jantungnya lagi. Hidup lagi, saudara. Setelah hidup, ternyata jantungnya kecepatan sekarang. Detaknya 160 per menit, ya. Cepat sekali. Dan hari itu harus dicuci darah. Kalau tidak ada pertolongan. Tapi dokter juga bingung. Dalam keadaan koma, dalam keadaan tak sadar dicuci darah, gimana mau terjadi? Dokter spekulasi. Kami hanya berdoa, kita minta, hancurkan semua roh kematian. Kami perkatakan ada kehidupan 5 jam setelah dicuci darah, yang sadar dia. Dan sekarang kreatinnya mulai turun. Dan tiba-tiba kemarin beberapa hari yang lalu adik saya dijumpai pribadi dengan Tuhan Yesus, ya, yang dikatakan, aku izinkan semua yang terjadi dalam hidupmu, sedang aku sedang delete semua hidupmu, ya, aku hapus semua masa lalu, hidupmu semuanya. Aku akan membawa kau sesuatu yang baru, ya, dan aku akan pakai kau di mana kau berada, ya, cukup kau menjamah orang-orang menjadi sembuh. Jadi sekarang adik saya punya semangat lagi untuk hidup lagi, hidup yang kedua. Saudara-saudara, kita tidak pernah tahu kapan tiba-tiba masalah itu datang. Yang paling penting kita harus apa tadi? Mempersiapkan diri kita. Saudara lihat di sini, ya, apa yang dilakukan oleh Musa ketika dia mulai diserang oleh Amalek, ketika bangsanya diserang oleh Amalek, dia minta Yosua mempersiapkan pasukan. Betapa pentingnya kita mempersiapkan diri. Yosua pun pada waktu Musa mati, Yosua pun disuruh ganti Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Yosua pun diperintahkan Tuhan, persiapkan dirimu. Coba kita lihat di dalam Yosua pasal 1 ayat 2. Yosua 1 ayat 2. Yosua 1 ayat 2, firman Tuhan berkata seperti ini. Yosua 1 ayat 2. Hambaku Musa telah mati,
Sebab itu bersiaplah sekarang, bersiaplah sekarang, seberangnya Sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Mengapa Yosua diperintahkan harus mempersiapkan diri? Mengapa? Karena Yosua dan bangsa Israel akan menghadapi berbagai tantangan ketika berjalan menuju tanah Kanaan. Tantangannya apa? Yosua akan bertemu dengan keadaan-keadaan yang baru. Kalau Anda baca di dalam Yosua 3 ayat 4, di situ dijelaskan oleh Tuhan, engkau akan berjalan dan jalan yang kamu lalui itu baru, belum pernah kamu lalui. Ingat ya saudara, sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru dan kita tidak pernah tahu dari awal sampai akhir tahun nanti apa yang mau terjadi di perjalanan kita. Kita tidak ada yang tahu. 5 menit ke depan pun kita tidak tahu apa yang mau terjadi dengan kita. Kalau kita tidak mempersiapkan diri rohani kita akan takut menjalani kehidupan nanti ke depan. Sebab makin kesana makin suka. Nah, Yosua pun diperintahkan untuk menyiapkan diri. Kenapa? Karena Yosua akan ketemu dengan jalan-jalan yang baru. Kedua, Yosua akan ketemu sungai yang tidak bisa diseberangi. Ketiga, Yosua akan ketemu bangsa yang kuat bertubuh raksasa. Dan keempat, Yosua akan ketemu dengan benteng-benteng di kota-kota musuh yang berkubu. Benteng yang kuat dan kokoh sekali. Jadi inilah waktunya hari ini. Kita semua dipersiapkan secara rohani untuk bisa dapat melintasi perjalanan hidup kita dari awal sampai akhir tahun, bukan dengan kekalahan, tapi dengan kemenangan. Amin. 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 Dengan kemenangan. Dipersiapkan hari ini supaya kita memperoleh kemenangan. Hal yang ketiga, percayalah di setiap musim perjalanan hidup kita, Tuhan itu pasti selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Di setiap musim perjalanan kita, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, pasti akan menyertai kita. Amin. Jadi di tahun depan nanti, percaya tidak Tuhan ada bersama kita? Amin. Tuhan lindungi kita. Amin. Tuhan jaga keluarga kita. Amin. Tuhan pelihara hidup kita. Amin. Nah, jadi yang ketiga, percayalah di setiap musim perjalanan hidup kita yang baru, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Musa melihat bangsanya berperang dengan Amalek, dia berusaha naik dengan Harun dan Hur ke atas bukit. Dan yang dibawa Musa apa? Tongkat. Apa tadi? Katakan apa tadi? Tongkat. Nah, untuk apa tongkat ini dibawa, saudara? Tongkat ini bagi Musa bukan sekedar untuk menjaga keseimbangan tubuhnya ketika dia jalan di jalan-jalan yang sulit, ya, untuk menjaga keseimbangan tubuhnya supaya tidak jatuh. Bukan itu aja. Tetapi bagi Musa, tongkat ini bukti penyertaan Allah. Katakan dengan saya, bukti penyertaan Allah. Sekali lagi, tongkat itu bagi Musa adalah bukti penyertaan Allah. Nah, saudara perhatikan ini. Musa telah membuktikan akan penyertaan tangan Tuhan yang dahsyat selama ia memimpin bangsa Israel mulai keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Baru beberapa langkah mereka keluar, Musa sudah membuktikan penyertaan tangan Tuhan itu. Saat ia berhadapan dengan Firaun, tangan Tuhan ada di situ. Tongkat Musa ada di situ. Ketika dilepaskan jadi ular, ketika ditangkap lagi ekornya jadi tongkat lagi. Firaun jadi takut melihat apa yang didemonstrasikan Musa, karena di situ ada penyertaan Tuhan. Apalagi saat di mana bukit batu dipukul dengan tongkat Musa, bukit batu mengeluarkan air sehingga semua bangsa Israel bisa minum sepuasnya air di Meriba ini. Apalagi tongkat yang sama saat diangkat Musa tinggi-tinggi, orang Israel kuat dan menang dengan orang Amalek. Itu mungkin penyertaan Tuhan.
bersama-sama dengan saya. Jangan takut. Sekali lagi. Jangan takut. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus besertaku. Sebab Tuhan menyertai kita. Ada 5 alasan Tuhan itu pasti menyertai kita. Mari kita baca dalam Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Ada 5 alasan Tuhan pasti menyertai kita. Di tempat yang baru, di tempat yang sulit, di tempat yang sukar, sungai yang tidak bisa diseberangi, api pencobaan, Tuhan punya alasan tetap menyertai kita. Ada 5 alasan. Di dalam Yesaya 43 ayat 1 dan 2, kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama ayat 1 dan 2. Yesaya 43 ayat 1 dan 2, kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat 2. Apabila kau menyeberang melalui air, amin, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Biarlah api tidak akan membakar engkau. Yesaya 43 ayat 1 dan 2 ini memberikan kepada kita 5 alasan mengapa Tuhan pasti menyertai kita. Yang pertama, Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaan-Nya. Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaan. Anda baca Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Nanti saudara akan melihat kebenaran ini. Yang pertama, kenapa Tuhan pasti menyertai kita? Karena Dia telah menciptakan kita untuk kemuliaan-Nya. Yang kedua, Tuhan membentuk menjadikan kita menjadi bejana-bejana yang siap dipakai oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan menciptakan kita. Yang kedua, Tuhan membentuk kita. Yang ketiga, firman Tuhan mengatakan tadi, Dia telah menebus kita dengan darah yang mahal, sehingga setiap kita berharga di matanya. Amin. Amin. Sehingga kita berharga di matanya. Dan yang keempat, nama kita dikenal oleh Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Itulah 5 alasan mengapa Tuhan pasti menyertai, membimbing kita, tidak pernah meninggalkan kita di sepanjang perjalanan hidup kita, khususnya di tahun depan nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah belajar 3 bagian tadi. Untuk kita bisa berjalan masuk di tahun yang baru, ditandai kemenangan dan keberhasilan. Yang pertama, kita tidak boleh lemah secara rohani. Yang kedua, persiapkan diri kita baik-baik secara rohani. Yang ketiga, kita harus percaya di musim perubahan apapun, di setiap musim yang baru, Tuhan tetap selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang terakhir sekarang ini, yang terakhir, kesehatian akan menghadirkan Tuhan melepaskan kuasanya di tengah-tengah masa sukar. Kesehatian, kebersamaan, kesatuan, kesepakatan akan melepaskan kuasa Tuhan di tengah-tengah masa sukar. Tadi saya sudah katakan kepada saudara, apa yang kita hadapi di tahun 2023 itu berbeda yang akan kita hadapi di tahun 2024. Tahun depan ini tahun politik. Kita tidak tahu pemimpinnya siapa nanti, ya kan? Mau baik, tidak baik, ya kita tetap ada di Indonesia ini, betul? Ya. Nah, mau terjadi seperti apapun itu ada di dalam kewenangannya Tuhan. Sekarang ini yang paling penting kita pegang janji Tuhan bahwa di tengah masa sukar pun Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Tuhan tetap bersama kita. Amin. Itu sebabnya mari kita bangun kesehatian, kebersamaan, kesatuan, kesepakatan. Karena kesehatian, kesepakatan, kesatuan, kebersamaan ini akan melahirkan kuasa Tuhan di tengah-tengah masa sukar. Alkitab menulis di cerita kitab Keluaran tadi,
Maka penatlah tangan Musa, lalu mereka mengambil batu, lalu diletakkan di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang tangan Musa, yang satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Saudara lihat, sekalipun Musa ini adalah orang yang sangat punya karismatik yang luar biasa, karismanya luar biasa, tapi namanya Musa itu tetap manusia seperti kita. Manusia seperti kita. Kita ini sebagai hamba Tuhan bisa penat, bisa capek, bisa lelah. Tanya Bapak Ibu Gembala, ya kan? Ya, macam-macam yang kita pikirkan. Kadang-kadang jadi hamba Tuhan ini 24 jam ya standby. Apapun harus bisa kita selesaikan, melebihi pengacara. Nah, saudara, Musa ini bisa capek karena tangan dia teracung dengan tongkat. Kalau sampai turun, orang Israel kalah. Tapi kalau teracung terus, orang Israel menang. Nah, lama-lama dia capek, saudara, lelah, penat. Saudara tahu, tiba-tiba Harun dan Hur ini berinisiatif mengambil batu yang untuk Musa duduk, tangannya supaya jangan turun, ditopang, yang satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, ditopang begitu, supaya bisa ngancung terus tongkatnya. Sebab kalau tongkatnya teracung terus, orang Israel menang. Nah, saudara, perhatikan ini. Kebersamaan, kesehatian, kesatuan sangat diperlukan di dalam keluarga kita menghadapi perjalanan hidup di tahun depan. Sangat dibutuhkan dalam gereja di mana Anda bertumbuh, digembalakan. Kesatuan, kesehatian, kebersamaan sangat dibutuhkan dalam sebuah tim dalam kita bekerja. Khususnya saat kita menghadapi berbagai masalah, problem yang akan menghadang kita di tahun yang akan datang ini. Kita harus menyadari bahwa kita tidak pernah bisa menyelesaikan sebuah perjalanan hidup kita tanpa ada orang-orang yang mau menolong kita. Kita harus dapat bergandeng tangan untuk membangun kesatuan, baik dalam keluarga kita, baik di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja lokal di mana kita digembalakan, baik di dalam tim kita bekerja. Kita semuanya harus bisa punya roh kesatuan ini. Karena roh kesatuan ini yang menarik surga untuk melepaskan kuasa kemenangan ini. Di mana ada permusuhan, di mana ada perceraian, semua akan hancur. Tapi di mana ada kesehatian, di situ ada berkat Tuhan. Amin. 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 Saya tunjukkan kepada saudara ya satu ayat bahwa kalau kita menghormati yang namanya kebersamaan, kesatuan, ada kuasa yang turun. Ada kuasa yang turun. Mari saya tunjukkan kepada saudara dalam Kejadian 11 ayat 4 sampai 6. Ayat 4 sampai 6. Saya akan selesaikan dengan ayat-ayat ini. Ayat 4 sampai 6. Mari kita baca. Saya tunjukkan kepada saudara kuasa kesatuan ini seperti ini. Kita baca ya. Kejadian pasal yang ke-11 ayat 4 sampai 6. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Perhatikan ayat 6. Perhatikan ayat 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Halo, Anda lihat enggak tentang kuasa kesatuan ini? Sebuah permulaan dari usaha manusia untuk membuat menara Babel. Mereka sudah satu bahasa, satu logat, satu bangsa,
Mereka ingin membuat menara sampai ke langit dan akan diberi nama. Ya, akan diberi nama Babel tadi. Tuhan melihat usaha mereka pasti akan berhasil karena mereka bersatu, sehati, sepakat. Tuhan berkata, mulai saat itu tidak ada hal apapun yang mereka rencanakan, tidak ada keberhasilan. Kesatuan selalu membuahkan keberhasilan. Nah, saudara, akhirnya Tuhan cerai mereka karena nantinya mereka akan sombong ingin menyamai Tuhan. Kalau perkara-perkara yang negatif, perkara-perkara yang salah, sebuah kesatuan kebersamaan dapat mengerjakan sesuatu yang besar. Bagaimana bila kuasa kesatuan itu dibangun di atas kebenaran firman Tuhan, pasti akan menghadirkan Tuhan yang luar biasa itu ada di tengah-tengah kita. Coba kalau keluarga kita ini boleh bersatu, suami, istri, anak, menantu, ya, yang boleh berfoto-fotoan, mulai rukun, satu, doa bareng, buat pesta keluarga. Coba lihat, coba buktikan ayat ini betul nggak terjadi dalam keluarga kita. Coba dalam gereja, kalau ada kesatuan yang sungguh-sungguh, di situ tidak ada kemunafikan, di situ tidak ada kepura-puraan. Benar-benar kita membangun kesatuan lahir batin kita. Coba lihat, gereja yang seperti itu, kuasa Tuhan nyata. Nah, Bapak Ibu sudah yang kasih dalam Tuhan, satu ayat yang dikatakan dalam Matius 18, dikatakan, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau simpulkan firman Tuhan sore ini. Kita semuanya akan menjalani sebuah perjalanan hidup. Berapa hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Kalau kita ingin perjalanan hidup kita mengalami kemenangan dari setiap tantangan demi tantangan di tahun depan, ingin mengalami keberhasilan dan keberuntungan, ingin mengalami keadaan yang makin baik, sekalipun di situasi kita tidak baik, tapi kita selalu mengalami hal yang baik di tahun depan dan tahun yang akan datang, maka setiap kita firman Tuhan di awal tadi mengatakan, kalau kita hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, kalau kita hidup dalam perintah Tuhan, semua yang baik dari Tuhan itu akan mewarnai hidup kita, keluarga kita, gereja kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, dan semuanya. Ini adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebab Tuhan memberikan jaminan oleh dirinya. Kalau memang kita taat, Dia menjamin dengan dirinya bahwa kita pasti akan diberkati dan pasti kita berhasil. Jadi sebelum kita memasuki tahun yang baru, Tuhan telah memberikan kepada kita pesan sekaligus mengingatkan kita hari ini. Jangan tinggal terus dalam kelemahan kita. Ayo pagi mulai malam ini, tinggalkan semua kelemahan-kelemahan rohani kita. Kalau ada ikatan-ikatan yang selama ini kita terus menjadi kelemahan kita, hari ini minta Tuhan bebaskan. Lalu yang kedua, persiapkan diri kita. Kapan? Bukan besok kalau pulang. Mulai malam ini kita persiapkan roh kita. Supaya apa? Dengan persiapan diri kita, maka kita pulang dengan api yang baru, yang akan kita bawa ke rumah tangga kita, ke gereja kita, ke kota kita. Biar api retret ini membakar kita semuanya dan nulari saudara-saudara kita yang tidak ikut hari ini. Dan yang ketiga, percayalah, di setiap musim perjalanan hidup kita, Tuhan itu selalu bersama kita. Tuhan itu selalu beserta kita. Dan Tuhan tidak tinggalkan kita. Dan yang terakhir, bangunlah kesehatian, kebersamaan, kesepakatan, kesatuan, kerukunan dalam keluarga kita, dalam tubuh Kristus, dalam gereja kita, lalu dengan tim sekerja kita, saling dukung dalam doa, saling tolong-menolong. Mari kita bangun kasih Kristus satu dengan yang lain. Jangan ada kepahitan di dalam hati kita, jangan ada kebencian,
Jangan ada rencana-rencana jahat dalam hidup kita. Jangan ada kemunafikan, kepura-puraan dalam hidup kita. Bebaskan semua ini, ya, bebaskan semua ini dari hidup kita. Biar kita tinggalkan semuanya di tempat ini. Biar kita pulang dengan kebebasan yang baru. Sebab apa? Tuhan punya rencana, punya target. Hidup kita di tahun depan, sekalipun di tengah masa sukar dan sulit, hidup kita akan diberkati dan menjadi berkat. Amin. Itu tujuan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah sudah siap menerima berkat Tuhan ini? Amin. Apakah sudah siap menerima berkat Tuhan ini? Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tenangkan batin kita. Di mana kita duduk, kita sedang berurusan dengan Tuhan secara pribadi hari ini. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, sebelum kita meninggalkan tempat pemberat ini, pastikan setiap kita punya hubungan yang baik. Dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Diangkat semua kelemahan-kelemahan kita. Dipersiapkan untuk oleh Tuhan memasuki tahun yang baru, hidup berkemenangan, hidup dalam keberhasilan dan keberuntungan. Bahkan di tengah-tengah masa sukar, Anda tetap hidup dalam berkat. Percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama kita. Tuhan selalu menyertai kita. Dan mulai bangun kerukunan keseharian bersama-sama dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Bangun bersama-sama kebersamaan di dalam gereja kita. Bangun bersama-sama di dalam tim kerja kita. Mari bersama-sama kita membangun dalam keseharian hari ini. Siapkan hatimu. Siapkan hatimu. Hanya Anda dan saya, hanya Anda dan Tuhan dan saya sedang berurusan hari ini. Jangan biarkan pikiran kita kemana-mana. Sebab apa yang menjadi keputusan kita hari ini menentukan masa depan kita, menentukan nasib kita di tahun yang baru nanti, menentukan nasib kita di tahun-tahun yang akan datang.
Iraya makaraya sikaraya so. Saudara, hari ini Haleluya. ini bukan secara kebetulan kita ada di ruangan ini. Bukan secara kebetulan saudara ada ikut di acara retret ini. Karena Tuhan mentarget setiap Anda dan saya untuk mengalami perjumpaan dengan pribadinya hari ini melalui kebenaran firman. Bukan secara kebetulan. Semua ini adalah rancangan Tuhan untuk Anda dan saya dipersiapkan memasuki perjalanan hidup di tahun depan, bukan dengan kekalahan, tapi dengan kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, keberkatan. Itu rencana Tuhan untuk setiap hidupmu dan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Hari ini responi firman-Nya. Tuhan berkata, kalau kau melakukan dengan tahan, keadaanmu akan baik, hidupmu akan diberkati. Mari responi firman-Nya hari ini. Adakah kelemahan-kelemahan dalam hidup kita selama ini secara rohani yang tidak kita sadari atau yang kita sadari? Tuhan berkata, hari ini waktunya Anda dan saya harus bangkit. Bukan tinggal dalam kelemahan lagi. Tuhan akan bebaskan kita dari kelemahan kita. Kalau selama ini rohani kita naik turun kayak yoyo, waktunya saudara dan saya tidak bisa main-main lagi. Karena di depan kita ada masa sukar yang lebih sukar, ada masa sulit yang lebih sulit. Semua itu tidak bisa kita atasi kecuali kita berjalan bersama Tuhan. Putuskan hari ini. Katakan, Tuhan, aku mau percaya sepenuhnya kepadamu. Di musim perjalanan hidupku ke depan ini, Engkau pasti tidak pernah meninggalkan dan membiarkan aku. Engkau pasti menyertai aku. Tambahkan imannya Tuhan dalam hidupku sekarang ini. Katakan, tambahkan imanmu Tuhan dalam hidupku, supaya ada kebangkitan dalam rohku. Dan selama ini ada selalu hidup dalam penuh dengan kepahitan, luka-luka hati. Anda tidak pernah bisa berdamai dengan seseorang. Anda sudah berkata, sampai mati aku tidak mau berdamai dengan orang. Melalui firman Tuhan hari ini, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan berkata, Tuhan sudah mengampunimu. Engkau harus mengampuni orang lain. Berdamailah dengan orang-orang yang selama ini menjadi musuh Anda. Entah itu ada dalam keluarga Anda atau ada dalam tubuh Kristus di gereja, bukan di mana Anda bertumbuh. Berdamailah. Sebab kalau Anda tidak berdamai, itu tidak akan membawa sebuah kuasa Tuhan, berkat Tuhan turun dalam hidupmu. Tapi kalau kamu berdamai, Tuhan akan memberkati. Sebab di mana ada kesatuan, kesatuan, kebersamaan, kuasa Tuhan diberitakan. Saya tidak mengenal saudara, tapi Tuhan mengenalmu, mengenal hati Tuhan. Berapa banyak di antara sudah mau merespon firman Tuhan? Taruh tangan di dadamu hari ini. Apapun masalah, apapun pergumulan, Tuhan mau selesaikan malam ini. Sehingga setiap Anda pulang dengan kebebasan dan kemerdekaan. Kalau Anda tidak keberatan, silakan maju ke depan. Saya akan berdoa untuk Anda hari ini. Terima kasih. Jangan keraskan hati, lembutkan hatimu hari ini. Siapa tahu sejak malam ini semuanya berubah. Karena Roh mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang tepat. Dan jadikan usia penyertaan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, amanah sejahtera.
Terima anugerah. Terima anugerah yang baru dari Tuhan dalam hidup. Terima. Terima. Terima sekarang. Terima sekarang. Jangan pokoknya aku imani tahun depan menang. Kita harus bergerak dulu
kita harus ingat juga bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini menjadi harapan kita. Kita harus ingat selalu Tuhan besertaku, Tuhan menyertaiku, Tuhan mendampingiku. Tuhan akan membuat aku menang dalam segala usaha kita, dalam kebersamaan kita. Tuhan akan membuat kita menang. Amin. Jangan kita ragukan. Kalau kita sudah berusaha di dalam Tuhan, jangan kita ragukan bahwa Tuhan pasti bisa memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya. Dan yang terakhir tadi, Bapak sampaikan kepada kita semua harus membangun kesehatian, ya. Dan ada tadi kata-kata di sana yang saya menghormati. Tuhan itu menghormati kesatuan, Bapak Saudara. Tadi saya ngomong kepada Bapak Gembala, saya mau menyampaikan besok tentang Menara Babel karena kesatuan ini besar sekali kuasanya. Sekarang Bapak Abednego juga mengingatkan bahwa tentang Menara Babel, Tuhan menghormati kesatuan. Kesatuan kebersamaan di dalam perbuatan jahat pun Tuhan kuasanya besar, bisa mencapai rencana, bisa mendatangkan hal yang luar biasa. Apalagi kita melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi oleh karena itu mari kita bangun kebersamaan. Membangun kebersamaan tidak mudah. Iblis sedang bergerak mengincar yang lemah-lemah, kuatkan hidup kita. Tadi dari awal Bapak Abednego juga sudah menyampaikan kepada kita, bangsa Israel itu adalah budak, bukan pahlawan. Tetapi dengan kebersamaan budak bisa menjadi pahlawan. Amin. Kelemahan bisa kalau kita mau membangun bersama, kita lemah, kita bisa menjadi kuat. Apapun bisa terjadi di dalam kebersamaan, Bapak Saudara. Kita semua diberkati hari ini. Amin. Kita akan tutup di dalam doa ibadah malam ini. Kita akan lanjutkan acara selanjutnya nanti. Mari kita kembali muliakan Tuhan kita. Kita akan menerima doa berkat, doa penutup dan doa berkat. Sebab besar. Mari kita makin berdiri, kita agungkan Tuhan kita muliakan Tuhan kita. Bapa besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau.
dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa yang mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Bapa kita, sumber segala berkat. Haleluya. Diteranginya mata hati dan pikiranmu, dibuatnya engkau dapat melihat keajaiban daripada Tuhan. Ditolongnya engkau untuk mengejar Tuhan dalam hidupmu, diperlengkapinya engkau dengan kuasanya, sehingga engkau menjadi pahlawan di dalam pekerjaannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikuduskannya hidupmu dan dipilihnya engkau untuk membangun rumahmu, membangun gerejamu, dan dipakainya engkau dengan luar biasa. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Baik, selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta Dominico yang sudah bersedia meluangkan waktu dalam menaikkan tempat ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam melayani Bapak Ibu dan keluarga, dan terus menyertai perjalanan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat kediamannya. Ke sini Bapak Ibu bisa turun ke bawah, bisa menikmati makan malam. Sampai jam 8 kita mulai acara doa malam plus api unggun. Pakai baju yang kaos warna ungu, warna abu-abu. Pakai sandal juga boleh. Tempat api unggunnya di depan ruang makan. Itu aja pengumuman pada malam hari ini. Kalau di bawah, kami mengucapkan terima kasih dan memberkati Bapak Ibu dan keluarga. Demikian ibadah Natal pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, sampai ketemu tahun depan lebih semangat lagi. Kami silakan menikmati dengan malam. Terima kasih.